Pada tempat yang berbeda pula Aufar sedang menjaga Manda yang sedang terbaring di kasur rumah sakit. Permisi. Dena datang untuk menjenguk sang kakak. Manda pula sedang tidur pulas. Kamu mau jenguk kakakmu? Aufar memang sedari tadi ingin cepat pulang. Iya. Dena meletakkan tas di nakas. Aufar menengok Manda yang pasti tidak akan mendengarkan omongan mereka. Kamu ikut kelas saya bukan? Aufar tadi siang tidak ada menengok batang hidung Runa masuk ke kelasnya. Iya kak. Dena heran kenapa kakak iparnya baru peduli sekarang. Aufar membawa Dena agak menjauh dari Manda. Mereka keluar dari ruangan. Kakak mau ngomong apa? Dena mengerutkan dahinya. Bagaimana dengan kuliahmu? Kamu sudah punya teman? Selama ini Aufar sangat memperhatikan sekali Runa berteman dengan siapa saja. Lancar-lancar saja sih kak. Cuman ya untuk teman gak banyak, tapi di hari ini juga gak masuk kelas. Dena sudah 1000 kali menelpon tapi Runa tidak mengangkat telepon itu. Aufar sudah menduga pasti ada yang tidak beres dengan ketidakhadiran Runa di kelas. Kalau begitu kakak titip Manda sama kamu. Tolong jaga Manda ya. Iya, kak. Dena yang tidak tahu soal hubungan yang pelik itu tentu saja merasa jika Manda adalah orang paling beruntung punya suami seperti Aufar. Memang Dena beberapa kali menyaksikannya sang kakak menangis karena masalah rumah tangganya, tapi dia berpikir bahwa itu hal yang biasa. Aufar pula bergegas pergi untuk mencari Runa. Dia tak mau orang yang dicintainya bisa celaka. Malam itu Ana kembali lagi ke gubuk kayu. Runa pula masih terikat di ruang yang bikin pusing kepalanya karena bau pesing tikus. Perutnya juga kosong dan tidak diberi makan apapun. Kamu sudah siapkan semuanya? Ana terdengar sedang berdiskusi dengan dua pria itu. Siap Nona. Kami telah melakukan semua perintah Nona. Runa baru ingat jika tadi Ana bilang akan melenyapkan dirinya saat malam tiba. Apakah dia akan bertemu ajal dengan cara seperti itu? Bagaimana caranya aku keluar dari tempat ini? Runa tak mau meneteskan sebutir air mata pun. Runa semakin sesak karena ruangan itu terasa di dalam kuburan. Ingat jangan sampai ada yang tahu masalah ini. Baik Nyonya. Krek. Pintu itu baru memberikan secercah cahaya. Runa menyipitkan mata saat Ana mulai mendekatinya. Gadis miskin. Ana mencengkeram rahang Runa. Tidak ada orang yang peduli dengan gadis miskin sepertimu. Sudah saatnya kamu bertemu ajal. Orang seperti tante ini lebih kejam dari iblis. Hanya karena aku pernah mencintai putra tante, terus tante membenci dan menganggapku orang paling berdosa di muka bumi ini. Orang miskin seperti kalian ini memang hanya menyusahkan orang lain. Kalian itu cuma hama yang perlu dimusnahkan. Ana mengambil jerigen bensin. Aku ingin melihatmu jadi sate malam ini. Apa? Runa jadi gemetar luar biasa. Gila pikirnya, ibu sang mantan itu bukan jahat lagi, tapi psikopat. Ana menyiram tubuh Runa dengan bensin. Uhuk. Runa tak kuat dengan aroma bensin itu. Dia juga belum makan, tapi tangannya diikat oleh tali yang sulit untuk dibuka kembali. Hahaha. Ana melempar dirigen itu ke samping. Seharusnya aku melakukan ini dari dulu. Kamu ini manusia sampah. Suamimu itu juga tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Runa jadi ingat Elvano. Dia jadi berlinang air mata. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih karena telah banyak menolong Ana. Saat ini Runa merasa nasibnya di tangan Ana. Ana pula menyalakan pemantik api. Titip salam untuk ibumu yang jalang itu. Hahaha. Ana hendak mendekati Runa. Runa bergeser dan gemetar.
Dia menggelengkan kepala dan akhirnya banyak memproduksi air mata. Tiba-tiba suara HP Ana berbunyi nyaring. Aduh, ini siapa lagi? Ana mematikan pemantik api itu dulu. Aufar. Ana tidak ingin Aufar curiga dengan apa yang akan dilakukannya. Dia menerima panggilan telepon itu. Kenapa, Nak? Halo, Mama di mana? Mama sedang jalan-jalan dengan teman-teman. Kenapa Mama tidak jenguk Manda? Iya, Mama pasti akan menjenguk menantu kesayangan Mama. Ana menatap Runa yang baginya begitu menjijikan. Mana mungkin Mama benci dengan menantu yang sangat sempurna jadi istri kamu. Aufar tidak mendengar suara apapun di seberang sana. Dia memicingkan mata. Sudah dulu ya Far. Mama tidak nyaman dengan teman-teman Mama. Ana kembali menyalakan pemantik api itu. Mampus kamu. Aku akan kirim kamu ke neraka jahanam sana. Kamu. Dor. 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 Ark. Ana histeris karena kakinya terkena tembakan. Runa. Elvano datang memeluk gadis itu. Ana pingsan sebelum dia menyaksikan wajah Elvano. Runa sekali lagi berhutang budi dengan Elvano yang telah menyelamatkan dirinya dari orang jahat. Elvano paling anti dengan bau busuk dan tempat yang kotor. Namun, tidak berlaku saat ia menyaksikan Runa sedang menggigil dan muntah di setelan jas hitamnya yang mahal. Runa bangun, jangan mati. Elvano menepuk pipi gadis itu. Kenapa kasar sekali perkataan Elvano? Runa rasanya ingin mati saja karena pria itu tidak sama sekali bersikap lembut padanya. Polisi datang meringkus Ana yang pingsan. Sementara Elvano tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuh Runa. Dia menggendong gadis itu. Kasihan sekali nasibmu. Elvano menahan nafas karena Runa mengeluarkan bau tengik yang luar biasa. 1 jam yang lalu orang-orang Elvano menyisir rumah Ana. Mereka mengikuti Ana dan mendapatkan wanita itu pergi lumayan jauh dari pemukiman. Ada sebuah rumah tua yang tak terurus. Elvano tidak berpikir panjang langsung memutuskan untuk ikut. Dia sepanjang jalan seperti menyusuri lokasi pengambilan gambar film horor. Runa disekap bukan di rumah tua itu melainkan sebuah gudang yang dindingnya sudah rapuh, tapi masih di halaman belakangnya. Untung polisi itu bisa diajak kompromi. Cepat pergi dari sini. Elvano segera melepaskan jas hitam itu. Dia sudah mual, tapi coba menahan diri. Kejam sekali si anak ini, pikir Elvano. Pergelangan tangan Runa saja memar. Pipi gadis itu juga terdapat rona merah bekas tamparan. Parahnya lagi Runa basah kuyup. Elvano menelpon ketua pembantu di rumahnya. Bik, tolong siapkan baju bersih, air hangat, dan makanan untuk istriku. Aku tidak mau tahu setelah aku sampai di rumah semuanya harus sudah selesai. Tapi Tuan. Ingat aku tidak mau jika ada kesalahan dan pastikan semua yang aku minta sudah tersedia dengan baik. Kalau istriku tidak puas, siap-siap kalian aku pecat. Runa sudah mesem-mesem di samping Elvano mendengar betapa posesifnya pria itu. Memang terdengar tidak sehat, tapi itu menunjukkan jika Elvano sudah bisa lebih peduli dengannya. Elvano menoleh ke samping. Jangan pura-pura pingsan. Aku melihatmu tersenyum tadi. Runa membelakangi Elvano. Dia menatap keluar jendela mobil itu. Aku banyak berhutang budi sama kamu El. Setitik air mata Runa menetes di pipi. Kalau aku tidak bertemu kamu, aku yakin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu pujian. Elvano sedikit besar kepala jadinya. Runa merungut karena di saat seperti itu Elvano meragukan ketulusan hatinya. Setibanya mereka di rumah itu, Elvano tanpa permisi mengangkat tubuh Runa dengan kedua tangannya.
Aku bisa jalan sendiri kok. Kita harus bersandiwara sebagai pasangan yang saling peduli. Ingat di rumah ini ada mata-mata. Elvano menekan perkataannya dan memelankan nada bicaranya. Para pembantu di rumah itu mulai senyum-senyum saat Elvano membawa Runa seperti kesatria di film India yang sering mereka tonton. Semuanya sudah siap, Tuan, lapor ketua pembantu di sana. Runa tak tahu sampai di mana dia akan terus dibawa oleh Elvano. Bahkan saat mereka memasuki lift, pria itu masih sanggup mengangkat dengan kedua tangannya yang kokoh. Mereka masuk ke kamar mandi. Runa melotot tajam. Itu kenapa ada kelopak bunga mawar merah? Elvano yakin para pembantunya salah menginterpretasikan apa yang ia maksud. Bathtub itu diisi dengan kelopak bunga mawar merah. Tiba-tiba Elvano terpeleset dan keduanya masuk ke dalam bak mandi berisi air itu. Ark! Runa merasa patah tulang bertubi-tubi. Aromatik dari mawar dan racikan rendaman air mandi itu cukup menghempaskan bau tak sedap dari keduanya. Pupil mereka saling beradu. Jantung berpacu kencang. Aku bisa mandi sendiri kok, tidak perlu dibantu. Runa membuang pandangan ke arah lain. Elvano menyentil jidat Runa. Kamu pikir aku mau memandikan dirimu? Jangan mimpi. Ya, udah keluar dong. Elvano nyengir dan mulai menjalankan hobinya kembali. Tapi kalau kamu mau aku bantu, boleh juga. Nada bicara Elvano pelan dan terdengar seolah menggoda. Runa semakin merinding. Ih, pergi. Ia memukul dada bidang Elvano. Sial, pikir Runa, kenapa Elvano begitu menggugah selera saat tubuhnya basah. Kemeja putih itu mencetak jelas otot bisepsnya dan perut kotak itu bikin para wanita tak kuat hingga gemetar. Cepat pergi dari sini. Runa terus memukul dada Elvano. Elvano malah memegang kedua tangan Runa. Apa yang kamu takutkan? Bisiknya dengan nada menggoda lagi. Sumpah, Runa lebih takut bersama dengan Elvano daripada disiksa oleh Ana tadi. Namun, kenapa kelopak bunga mawar itu seolah menyatu membentuk dengan utuh lalu menjalar di dalam hatinya? Apa ini? Dia tidak boleh tergoda. Runa akhirnya meraung dan meneteskan air mata. Elvano lantas berdiri dan pergi dari ruangan itu. Dia sudah kepalang basah di sana. Gawat. Runa menggigit bibir bawahnya karena tak mampu untuk berdiri. Bagaimana kalau dirinya lumpuh? Ah, jangan sampai. Elvano pasti akan menendangnya dari rumah mewah itu. Dasar overthinking sekali aku. Runa perlahan berendam dan merilekskan tubuhnya. Dia mengingat setiap tamparan dari Ana yang menghinanya miskin. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Rasa sakit yang sempat hilang itu muncul kembali setelah Elvano pergi dari sana. Kalian tidak bisa menyentuhku lagi. Runa memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air itu mencoba menghilangkan trauma karena Ana. Elvano sudah menyiapkan obat yang sudah diresepkan untuk Runa. Makanan juga sudah tersedia di kamar itu. Runa dulu mengira semua orang kaya itu sama, mengingat ibu sang mantan yang benci akut dengan dia karena miskin. Namun, keluarga Elvano berbeda. Mereka menerima Runa dengan sepenuh hati. Biar aku bantu. Elvano tahu pergelangan tangan Runa memar karena ikat tali yang begitu kuat menggesek kulitnya. Elvano dengan muka datar dan masam itu sudah ditoleransi Runa. Dulu juga dia agak takut dengan perawakan Elvano yang menyeramkan, tapi hatinya terkadang bisa baik. Contohnya saja seperti sekarang. Au! Runa merasakan rahangnya yang ngilu karena bekas tamparan itu. Sakit. Elvano mengambil salep yang diresepkan oleh dokter yang sempat dia temui. Kamu sepertinya harus diinfus. Elvano melihat Runa tidak bisa makan. Membuka mulutnya saja Runa susah.
Runa juga pelik badannya kenapa baru beraksi sekarang. Elvano kembali lagi menelepon dokter untuk datang ke rumahnya. Jadi aku diinfus di sini. Runa menunjuk kasur empuk milik Elvano. Memang kamu mau diinfus di mana lagi? WC. Runa mengulum senyum. Bagi Runa di mana saja asal jangan diranjang Elvano. Ini kan sudah malam banget. Memang dokternya mau. Elvano tak menggubris. Dia sibuk dengan ponselnya. Runa berkesimpulan jika Elvano bisa saja menawarkan uang yang besar pada dokter itu. Dia sudah berpengalaman dengan bujukan Elvano untuk bekerja sama dengannya. Runa bingung memulai topik pembicaraan apa lagi nanti. Air. Elvano memberikan air itu pada Runa. Elvano jadi sedikit iba dengan luka lebam di wajah Runa. Bahkan rahangnya sulit bergerak. Namun, kenapa mulut gadis itu tak ada lelahnya ngoceh? Itulah keunikan Runa yang menarik hati Elvano. Usai dokter mengecek kondisi Runa dan memasang infus, Elvano mulai duduk di kasur samping sang istri. Kok kamu di sini? Runa membuka lagi kelopak matanya. Ini kamar dan kasurku. Apa kamu lupa? Tapi kan ada aku. Jika Elvano dilawan maka tidak akan ada habisnya. Dia memilih memejamkan mata. Lagi pula Elvano tidak akan berbuat macam-macam padanya. Elvano memperhatikan Runa yang berada di sampingnya lewat sudut mata. Padahal tubuhnya berbaring dengan posisi terlentang. 1 jam, Elvano masih terlentang dan menit berikutnya, dia mengalihfungsikan Runa sebagai bantal guling. Ia memeluk gadis itu. Runa sempat bangun karena rasa sesak karena Elvano begitu kencang memeluknya. Mati aku. Jantungnya sudah menabuh genderang perang. Ia berkeringat dingin. Kondisi Runa yang masih tak mampu terlalu banyak bergerak membuatnya tidak kuat untuk menepiskan tangan besi Elvano. Runa jadi makin tersiksa karena pelukan Elvano. Itu adalah kedua kalinya dia tidur satu ranjang dengan Elvano. Runa yakin Elvano ini kalau dilempar bom pun dia tidak akan bangun. Alhasil Runa tidur dalam pelukan Elvano. Tanpa sadar Runa juga mulai merasa nyaman dengan sentuhan mereka dalam lelap. Keesokan harinya Runa diantar oleh Karina personal asisten Elvano, untuk pergi ke kantor polisi dalam rangka memberikan keterangan atas kejahatan Ana. Nona, kenapa saya harus seperti ini? Karina tadi disuruh Runa untuk menggunakan baju daster bunga-bunga. Jelas sekali baju daster bunga-bunga itu tidak sesuai dengan selera Karina. Namun, dia penasaran apa yang sebenarnya diinginkan oleh gadis yang sedang didorongnya dengan kursi roda itu. Kak Karina, aku minta tolong ya, nanti bilang saja kakak adalah sepupu jauhku. Aku tidak mau ada yang tahu kalau aku istri CEO Mahakarya Group. Karina cukup pelik karena baru Runa yang tidak menggunakan identitas dirinya sebagai istri konglomerat untuk membangun citra diri. Dia malah kucing-kucingan. Saat tiba di depan polisi, Runa merasa panas kembali karena ada Ovar di sana ingin menjamin sang ibu supaya bebas. Runa, aku minta maaf atas nama ibuku. Sekarang ibuku sedang dirawat di rumah sakit. Aku mohon lepaskan ibuku. Ovar menangkup kedua tangan. Runa memandang para polisi yang hilir mudik. Ada juga beberapa masyarakat sipil yang datang ke ruangan bernuansa putih dengan kubikel di dua sisinya. Runa, aku berjanji kamu tidak akan lagi disakiti oleh ibuku setelah ini. Ovar memandang gadis dengan dress warna marun itu masih tak bisa jalan. Hanya bisa duduk di kursi roda. Runa malas menatap pria dengan kemeja putih itu. Ini bukan sekali Far. Aku sudah 2 kali hampir dicelakai oleh mamamu. Mungkin saja aku akan dicelakai lagi oleh ibumu kalau aku membebaskan dia. Ovar sangat mencintai ibunya.
Namun, dia lebih sayang dengan ibunya. Dia bahkan berlutut pada Runa sebagai baktinya pada sang ibu. Aku bisa jadi penjamin jika ibuku tidak akan menyakiti kamu lagi. Runa sungguh ingin sekali memukul Alvar sampai babak belur. Tidak ada lagi rasa cinta dalam diri Runa pada Alvar yang menurutnya menjadi pemicu kejahatan itu terjadi. Berhenti menggangguku. Kamu sanggup. Baik, aku akan melakukan itu. Runa berdeci. Tapi hukum harus tetap berjalan. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana mama kamu nyakitin aku. Pertama, dia menghina aku gadis miskin. Kedua, dia hendak membunuhku dengan melempar tubuhku ke sungai. Ketiga, kamu lihat sekarang. Runa menyuruh Karina untuk mendorong kursi roda itu lagi. Dia tak akan goyah dengan hal apapun itu. Runa terpaksa untuk kuliah. Dia tak peduli masuk kelas dalam keadaan pincang dan menggunakan tongkat. Runa. Dena membantu Runa untuk masuk ke dalam kelas. Terima kasih, De. Rhea memandang sinis padanya. Dia membuang muka. Lo kenapa bisa gini? Tanya Dena. Aku cuma kepleset waktu itu. Oh, pantas lo gak masuk kuliah. Skala yang sedang membawa bola basket dengan baju seragam serba merah itu menyipitkan mata saat Runa menggunakan tongkat. Lo kenapa nak? Skala menggeser kursi untuk duduk di samping Runa. Runa menengok pada Rhea yang sudah terbakar api cemburu dengan wajah masamnya. Aku cuma jatuh biasa saja kok. Runa benar-benar lelah dicap perebut milik orang lain. Dia belajar dari Alvar yang tetap mengejarnya. Runa bergeser kursi. Dia tak mau dianggap dekat dengan Skala. Dena menyadari jika Runa tak nyaman dengan Skala. Itu Pak Alvar sudah datang. Tunjuk Dena pada Alvar dengan kemeja warna navy. Padahal Skala ingin berlama-lama ngobrol dengan gadis yang anggun dengan dress warna biru laut itu. Rambut panjang Runa menambah daya tariknya. Alvar dengan wajah datarnya masuk ke kelas. Untuk kelompok presentasi silakan maju ke depan. Runa menoleh ke samping. De, aku boleh pinjam buku referensi manajemen waktu itu yang kamu beli gak? Boleh banget kok. Dena prihatin dengan Runa yang beli buku saja susah. Dia langsung mengeluarkan buku itu dan menyimpannya di atas meja Runa. Alvar memperhatikan Runa dengan rasa gelisah yang luar biasa. Ia jadi ingat dengan nasib ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Ana memang sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan tuduhan ancaman pembunuhan terhadap Runa. Namun, Alvar tak rela jika ibunya dipenjara. Runa sama sekali tak mau menatap wajah Alvar, pria yang pecundang dan tidak punya pendirian menurutnya. Memang Alvar itu pintar dan profesional dalam bekerja, tapi untuk urusan hati dia nol besar. Mata kuliah 2 SKS itu berakhir dengan penyampaian Alvar yang mengundang decak kagum. Namun, Runa sudah tahu seperti apa pria itu jadi ia tak terlalu antusias. Runa, tolong ke ruangan saya siang ini setelah kelas kamu selanjutnya selesai. Alvar pergi setelah menghadang Runa yang berada di ambang pintu kelas. Dena menoleh pada Runa. Dia semakin merasa ada yang tidak beres antara Runa dan Alvar, kakak iparnya. Prok, prok, prok. Rhea datang ke depan Runa bersama dua temannya. Feeling gue memang gak pernah salah. Rhea memutar Runa dengan tatapan sinis. Rhea mengeluarkan ponsel. Kalian semua harus tahu Runa adalah pelakor. Dia yang menjadi penyebab Pak Alvar cerai sama istrinya. Runa melotot tajam atas tuduhan Rhea. Orang-orang mulai berkerumun mengelilingi Runa dan Rhea. Gue punya bukti. Ini sudah lama gue dapatkan buktinya, tapi hari ini semuanya jadi lebih jelas. Semua orang bisa melihat hal yang janggal itu.
Tegas Rhea sambil menatap Skala yang wajahnya juga tampak terkejut parah. Rhea memperlihatkan bukti di layar ponselnya. Kalian lihat sendiri. Dia ini pelakor. Orang-orang yang menyoroti foto itu ada yang melotot, berbisik, berteriak, dan langsung mengumpat. Mampus lo pelakor. Rhea terbahak-bahak.